Para psikolog Muslim melakukan kajian tentang hadis ini. Ini hadis bukan dari Ayatullah Ibrahim Amin, ini hadis dari Rasulullah. Yang kebetulan dalam Syiah juga ada riwayatnya, di Sunni juga ada riwayat ini. Menarik ini riwayat. Makanya ada kajian-kajian dari para psikolog Muslim untuk mencari tahu apa sih isyaratnya Nabi tentang pembagian usia anak sampai usia 21 tahun itu dalam 3 fase, dalam 3 tahapan. Tahapan yang pertama itu anak diperlakukan seperti raja. Ternyata ditemukan bahwasanya pada saat anak-anak usia yang seperti itu, dari 0 sampai 7 tahun, itu anak cuma kepingin mendapatkan sesuatu, kepingin menerima. Dia tidak tahu apa-apa, kosong. Lalu ketika kosong, dia melakukan kesalahan, lalu kita hardik gara-gara kesalahan itu akan mempengaruhi cara dia untuk mendapatkan maklumat, mendapatkan ilmu, mendapatkan keahlian. Sehingga dikatakan jangan dilakukan. Raja itu kalau membanting apapun juga, walaupun benda yang mahal yang dibanting, nggak ada orang yang berani menegur atau menyalahkan raja. Karena dia berkuasa. Anak pun seperti itu. Bisa dibayangkan ya, seorang anak ketika dia tahu bahwasanya 2 itu lebih banyak daripada 1. Dan lebih banyak itu artinya lebih menguntungkan. Ketika saya diberi permen 1 dengan diberi permen 2, maka lebih banyak adalah 2 permen. Kalau permennya menjadi 4, maka lebih baik daripada saya diberi permen cuma 1, ya kan? Ini kan logikanya anak, dia baru tahu bahwa jumlah yang lebih besar itu menguntungkan bagi saya. Lalu kemudian dia melihat ada secari kertas. 1 kertas. Kertas itu kemudian dirobek-robek menjadi beberapa bagian. Dia merasa lebih banyak, berarti lebih menguntungkan bagi dia. Orang tuanya melihat ini merobek-robek kertas, padahal kertasnya dianggapnya oleh orang tuanya penting. Kenapa kok dirobek-robek? Langsung marah, kemudian anaknya dihardik. Seharusnya anak ketika mendapatkan prestasi diapresiasi, bukan malah dihardik. Kesalahan kita hardik. Karena apa? Telah melakukan kesalahan. Betul, ini anak telah melakukan kesalahan. Di kacamata siapa? Kacamata kita, bukan kacamata dia. Karena itu biarkan dia berkembang dengan keinginan dia untuk mendapatkan tanpa harus ada yang menghalangi upaya dia untuk. Kalau dia melakukan kesalahan yang berbahaya, ya hindarkan hal-hal yang berbahaya itu. Dihindarkan, dijauhkan dari dia, jangan sampai melakukan hal yang berbahaya. Kalau ada perlu nasihat-nasihat, bisa nasihat-nasihat seperti seseorang menasihati raja. Raja itu juga perlu dinasihati. Tapi dia tetap harus kan ada hukum pemerintahnya mengatakan raja itu adalah yang membuat hukum, apapun yang dilakukan raja benar. Seperti itu. Yang kedua, tahapan yang kedua, 7 tahun yang kedua, itu anak sudah mendapatkan porsi yang cukup untuk belajar. Nah sekarang pada 7 tahun yang kedua, dia akan menggunakan apa yang dia pelajari dalam 7 tahun itu pada 7 tahun yang kedua. Disitulah akan muncul apa? Kesalahan dan perbaikan. Kesalahan dan perbaikan. Fungsi orang tua dan pendidik adalah meluruskan dia pada saat itu. Sampai usia 14 tahun. Setelah usia 14 tahun sampai usia 21 tahun, itu anak sudah mendapatkan pengalaman trial and error-nya itu sudah berkali-kali dia sudah mendapatkan. Tahapan berikutnya, dia sudah matang. Anak seusia itu sudah menemukan siapa dirinya. Jangan diperlakukan seperti anak kecil. Jangan dimanja seperti anak kecil. Dan jangan diperlakukan seperti budak ketika dia masih usia antara 7 sampai 14 tahun. Dia berbeda. Kadang kita tidak menyadari usia itu. Usia 14 sampai usia 21 tahun itu usia yang sangat rawan. Kalau kita tidak bisa memberikan ketenangan dan kesenangan bagi anak-anak kita di usia itu, di rumah kita, dia akan mencari ketenangan di tempat lain. Itulah yang kemudian mendorong dia untuk mencari teman yang bisa memahami dia. Jika temannya baik, ya alhamdulillah. Jika temannya pecandu narkoba, anak akan ikut menjadi pecandu narkoba. Ini yang merupakan PR besar bagi orang tua. Jangan sampai anak masuk ke arah sana. Tujuannya, caranya, ciptakan kondisi yang terbaik. Ini anak sudah bukan anak usia 14 tahun ke bawah, bukan anak usia 7 tahun ke bawah.
dia harus diperlakukan seperti orang dewasa. Dan dia harus belajar menjadi orang dewasa. Itu pada usia berikutnya. Sehingga dia sempurna pada usia 21 tahun, dia sudah menemukan jati dirinya sendiri dan sudah siap untuk di tengah masyarakatnya. Jadi istilah anak mama, kemudian anak papa itu bisa jadi muncul karena problem kesalahan mendidik dalam periode-periode itu. Iya, itulah banyak dari kita ya yang mendidik itu salah. Ada satu kaidah umum dari Imam Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kalau engkau mendidik anak, jangan engkau mendidik anak dengan caramu, dengan gayamu, dengan keinginanmu. Karena anakmu itu lahir di zaman dan generasi yang beda dengan generasimu. Generasi kita punya pandangan yang lain dengan generasi saat ini. Nah, usahakan kita bisa menyelami generasi yang baru sehingga kita bisa melakukan anak-anak itu dengan kacamata mereka dan dengan istilah bahasa sekarangnya mengikuti gaya milenial ya. Itu penting, itu perlu supaya anak itu terarahnya itu tahu, bukan kemudian memasukkan kita sebagai orang-orang generasi lama menjadi ini generasi old misalnya, generasi yang sudah usang, yang tidak paham anak-anak muda ingin apa. Orang tuh harus paham, harus memahami karakter anak-anak itu. Itulah keberhasilan, kunci keberhasilan dalam pendidikan anak, sehingga anak itu terarah dan menjadi anak yang soleh. Soleh di mata Allah, soleh di mata Rasul, di mata Ahlul Bait, dan membanggakan bagi orang tuanya. Ayat Al-Quran tadi, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, inilah yang diharapkan.